Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu. Hari ini kita membahas tema 1, subtema ketiga, hewan sahabat. Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya di pembelajaran pertama. Dan hari ini kita membahas di pembelajaran kedua pada subtema ketiga. Nah, dalam seminggu ini kita telah membahas tentang hewan, terus bagaimana hewan berkembang biak, terus jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN yang pastinya sangat menarik untuk dipelajari. Jadi hari ini, nah bisa kalian perhatikan di layar, di situ ada 5 penerapan kehidupan dalam sehari-hari pada kelima sila Pancasila. Pancasila yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Terus sila kedua, menghargai karya orang lain. Sila ketiga, penerapannya tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Yang keempat, menghormati teman saat beribadah. Lalu kelima, bangga saat mengenakan batik. Itu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam kelima sila Pancasila. Nah, jadi kita ini memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Nah, pastinya kalian pernah mengobati hewan yang lagi terluka, misalkan seperti hewan burung, terus kucing dan lain-lain. Nah, jadi di situ ada cerita yang harus kalian simak, akan Ibu bacakan. Nah, jadi Lina ini memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina ini senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Nah, jadi kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina ini bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, bermain dengan bola dengan hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka dan Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutup luka kucing tersebut. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Oke, masuk di muatan seni budaya. Ayo kita berkreasi lagi. Sebelumnya kita telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin buatan kalian. Nah, sekarang kita akan memberikan motif dan warna pada patung yang telah kalian buat semenarik mungkin. Nah, jadi kalian harus menyiapkan beberapa peralatan dan bahan yang kalian perlukan. Nah, seperti bahannya, yang pertama itu cat akrilik atau cat minyak. Berbagai warna sesuai selera kalian. Terus yang kedua, koran bekas untuk alas bekerja. Yang ketiga, air untuk campuran. Terus yang keempat, patung Nusantara yang telah kering. Nah, selanjutnya peralatan yang harus kalian siapkan itu seperti kuas, besar kuas tergantung kebutuhan kalian, bebas jadinya. Terus yang kedua, palet atau wadah kain, wadah lain untuk mencampur cat kalian. Nah, langkah pewarnaannya ini, kalian mencampurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Terus kemudian aduk dalam palet atau wadah lain. Terus yang ketiga, pastikan patung Nusantara kalian ini sudah kering sempurna. Lalu kalian warnai patung sesuai selera kalian. Nah, oke, jadi kalian sudah selesai mempercantik patung dengan kreasi kalian sendiri. Kalian selesaikan patung kalian dan tunjukkan kepada kedua orang tua kalian dengan hasil yang telah kalian buat pada hari ini. Masuk di muatan matematika. Nah, di situ ada soal cerita.
Dayu dan Siti ini membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Nah, di situ kalian menuliskan operasi hitungnya dari soal cerita tersebut. Nah, di situ penjelasannya 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Sedangkan setiap kotak ini berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapakah jumlah kerajinan telur yang dibawa oleh pulang Dayu dan Siti? Kalian tuliskan operasi hitungnya. Nah, habis itu kalian jelaskan jawaban kalian dengan kalimat kalian sendiri. Oke, kita lanjutkan aja ke pembelajaran ketiga. Nah, jadi bisa kalian lihat lagi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran ketiga. Nah, jadi di situ kayak gini, kalian pernah nggak melihat hewan yang berlari? Misalkan saja seperti kucing, itu ketika berlari. Nah, apa perbedaannya cara hewan berlari dengan manusia? Nah, mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, kita pelajari pembelajaran pada hari ini. Nah, kan kalian telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana cara kalian untuk mempercepat perkembangan tumbuhan tersebut? Apakah dengan cara kalian menyiramnya setiap hari atau memberi pupuk atau gimana? Nah, bisa kalian perhatikan dan kalian amati beberapa gambar di layar. Nah, di situ menganalisis gambar seri. Nah, di situ ada perkembangbiakan generatif. Kalian bisa lihat di layar. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, seperti contohnya di atas. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini contohnya seperti mencangkok, lalu setek batang, nah, lalu menyambung. Bisa kalian lihat cara mencangkok, cara menyetek batang, lalu cara menyambung. Nah, terus perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ini contohnya seperti akar tunggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Tunas adventif contohnya di layar ada spora, ada geragi. Nah, jadi perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Nah, jadi itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensyukuri ciptaannya. Nah, mari kita berkreasi dengan poster hari ini. Nah, jadi kalian buat poster tentang hewan dan tumbuhan di daerah kalian. Buat semenarik mungkin dan rapi dan mudah dipahami. Nah, yang dimana poster ini adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Nah, caranya kalian bikin sketsanya dulu. Kalian buat sketsa, lalu beri warna. Kalian buat aja sketsanya di kertas putih. Nah, jadi kalian harus menyelesaikan poster semenarik mungkin. Nah, bisa kalian pilih hewan atau tumbuhan. Jadi dalam muatan bahasa Indonesia selanjutnya ini cara menyimpulkan dengan baik dan benar. Nah, jadi caranya itu yang pertama, pesan yang ingin kita sampaikan ini
pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya harus jelas, lalu intisari dari tulisannya apa, terus dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, selanjutnya hari ini kita membahas di pembelajaran keempat. Nah, jadi kalian lihat di layar itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Baiklah, kita masuk di pembelajaran. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Nah, ada banyak hewan, ada banyak tumbuhan. Nah, jadi hewan dan tumbuhan ini, nah, jadi tahukah kalian bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya. Nah, coba kalian perhatikan di layar itu ada video cerita. Kita lanjutkan saja. Nah, sebelumnya kan kalian setelah belajar penerapan sila-sila pada Pancasila selama ini dari sila pertama sampai sila keempat. Nah, dan kalian sudah memahami ceritanya pada setiap gambar bentuk komik. Nah, tahukah kamu itu apa yang dimaksud dengan komik? Jadi komik ini adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Nah, pikirkan saja salah satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian buat sebuah komik. Nah, lalu kalian bisa melihatnya dari contoh gambar komik di durasi ibu sebelumnya. Bisa kalian lihat contohnya dan lalu diikuti. Nah, selanjutnya kita masuki pembelajaran selanjutnya, yaitu ayo menulis. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat kesimpulan dari suatu teks. Nah, hari ini coba kalian simak kembali teks yang akan ibu bacakan dan kalian buat kesimpulannya dari teks yang telah ibu bacakan tersebut. Nah, jadi di sini teksnya, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Nah, jadi dari teks tentang bunga melati, kalian berikan kesimpulan dari teks tersebut. Jadi melati ini adalah bunga nasional bangsa Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya. Mari kita berlatih. Indonesia ini memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat pastinya bagi tubuh kita. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Pak Ardi adalah salah satu penjual sayur yang sangat sukses. Dia sudah memulai usaha sayuran selama 15 tahun. Nah, jadi hari ini Pak Ardi ini mengajak 45 warganya piknik, termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobil hanya bisa diisi oleh 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpangnya di depan?
Oke, kita lanjut di pembelajaran kelima. Bisa kalian perhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kelima. Masuk di pembelajaran. Nah, jadi kondisi geografis yang berbeda ini mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Nah, ayo kita berlatih. Thailand ini memiliki hewan yang bernama oa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated ini hidup di atas pohon. Jumlah kera-kerdil ini tinggal 32.000. Nah, di negara-negara ASEAN ini memiliki flora dan fauna langka. Dibaca di layar itu ada teks tentang bunga Rafflesia. Nah, jadi bunga Rafflesia ini hidup di Taman Nasional di Bengkulu. Bunga ini mempunyai diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia ini disebut juga sebagai bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat untuk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia dan negara-negara yang bergabung di ASEAN bekerja sama ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politik. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, mari kita berkreasi lagi. Nah, sudah siap patung kalian. Kalian sudah juga melanjutkannya dengan mewarnai patung. Kita lanjut di pembelajaran ke-6. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang sangat menyenangkan. Nah, kalian juga sudah belajar dengan cara membuat komik dan mempraktikannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita memperkuat pemahaman tentang yang telah kita pelajari sebelumnya. Tumbuhan di Indonesia ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah, warna hijau dapat dihasilkan dari sawit dan pandan. Nah, sekarang tahukah kalian bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi. Nah, jadi daun pandan yang wangi, daun pandan ini adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara di Indonesia. Tanaman pandan tersebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai ladua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan ini berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, jadi cukup sampai di sini video pembelajaran Ibu. Semoga bisa kalian memahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa klik di kolom komentar di bawah.
dan akan Ibu jawab nantinya di grup WhatsApp. Nah, jadi sebelum menutup video pembelajaran Ibu, jangan lupa kalian untuk share video Ibu kemanapun agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.